Selamat siang kawan global. Hari ini saya ada di Banjar Sudi Marekelot, tepatnya di Tabanan ya, Kabupaten Tabanan. Dan kita ketemu dengan seorang pandai besi yang dalam hal ini namanya tentu erat kaitannya dengan kata pandai, yaitu Pak Pandai Suyase kalau saya panggil. Jadi Pak Pandai Nyoman Suyase adalah seorang pandai besi, dan ternyata saya datang ke lokasi workshopnya ini. Luar biasa yang dikerjakan ini, seperti ini. Ini namanya apa, Pak? Kalau ini belakas. Ya. Ini sama juga yang ini apa namanya? Kalau ini perupak kolong. Perupak kolong. Ya, kalau ini perupak. Ya. Kalau ini tiuk belati. Kalau model ini parang anu. Ya, itu parang sembelih namanya. Kalau model ini mutik. Mutik ya. Kalau ini belakas yang model. Ya. Oh, mutik. Saya spesial buat yang spesial, yang seni dan bagus. Itu, Pak. Ya. Jadi kalau sebagai seorang pandai besi itu nilai sebuah yang kerajinan yang dibuat itu biasanya bagus tidaknya dari apanya, Pak? Ya, itu tergantung dari bahan. Dari bahan ya. Ya, seperti ini yang buat dari bahan yang spesial. Jadi kita buat juga boleh dengan tabung. Oh, dengan tabung Angin. Oh. Itu yang bagus. Dan juga biasanya bisa dibuat dengan pir mobil. Pir mobil. Ya, pir mobil Pir yang mobil ya. kuno-kuno. Wow, dikasih apa ini? Repot-repot, Ibu. Ya, dia buat dengan pir yang kuno. Ya. Yang bajanya bagus. Ini baja bagus ya. Ya, Itu baja dari bagus. pir. Pir mobil. Oh, ternyata pir mobil itu bisa dipakai untuk ini ya, besi. Iya. Untuk bermacam-macam fungsi. Iya, betul. Nah, Pak, kalau kita sekarang proses produksi sedang tidak ada ya. Ya. Tapi Pak sudah melakukan sebuah kerajinan. Kalau ini boleh disebut kerajinan ya, Pak? Betul, kerajinan pandai besi. Kerajinan pandai besi. Nah, kerajinan pandai besi ini sudah digeluti berapa lama, Pak? Sebenarnya sih sudah 1 tahun yang lalu. Dari turun temurun sih sebenarnya. Tapi saya ini kerja seorang proyek kontraktor. Kebetulan kosong. Saya sekarang terjun di pandai besi. Ya, proyek kosong ya. Kosong. Nah, sekarang kalau proyek kosong itu karena apa biasanya? Karena ini dah pandemi. Oh, pandemi ya. Nah, ini prospeknya untuk kerajinan pandai besi ini seperti apa sekarang, Pak? Ya, untuk prospek sih tidak begitu bagus karena teman-teman juga banyak yang sekarang tidak punya duit atau bagaimana ya. Tapi pesanan lumayan banyak dari teman-teman saya sendiri. Oh, dari teman. Teman itu menjual lagi. Ya, ada yang menjual lagi, ada yang saling kontak dengan temannya karena dilihat barang saya bagus atau bagaimana. Ya, bisa saya pegang ini, Pak? Oh, silakan Pak. Ini kalau kita melihat dari bentuknya ini mengerikan juga ya, Pak ya. Saya kalau lihat seperti ini pikiran saya buruk nih, Pak. Fungsinya untuk galungan, untuk motong bambu. Oh, begitu. Maksud saya itu melihat bentuknya dan sebagainya ini tidak menyangka kalau ini juga untuk hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan yatnya ya. Nah, kalau yang ini lebih berfungsi seperti apa ini, Pak? Ya, itu biasanya untuk sembelih kambing. Sembelih kambing ya. Ya, sapi. Sapi segede gini ya. Iya. Padahal sapi itu gede tapi segini ya. Iya. Oh, begitu ya. Iya. Nah, ini pakai lawar. Ini lawar ya. Ngelawar. Ini lawar. Untuk ngelawar, ini juga ngelawar. Kalau untuk nyakcak daging? Ya, ini untuk daging ini sih sama. Motong bambu mana? Ini motong bambu. Oh, motong bambu. Ya. Dibarengin dengan itu kapak namanya. Ini juga diikuti. Kapak ya. Nah, kalau yang kecil ini
kayak cutik-cutik biasa gitu ya? Ya, kalau ini namanya temutik spesial untuk jero mangku biasanya. Untuk jero mangku yang ada di pura. bikin sesajen perkara Karena untuk dipakai apa namanya itu untuk kelapa mudanya ini. Oh, kelapa muda. Belah kelapa muda untuk tirta. Oh ya. Nah Pak, di samping yang dibikin pisau tuh apalagi yang dibuat Pak? Pisau, selain pisau ada juga seperti saya bikin arit. sabit, ya arit, sabit sabit, ya sih banyakan yang sejenis yang ringan-ringan karena saya kerja sendiri. Oh, kerja sendiri ya. Ya, Oh, berarti Bapak itu kerja malam ya pakai lampu segala ya Pak ya? ya betul, saya pakai lampu untuk ngerakit. Ya, ini proses apa ini kok kayak ada abu-abu segala? Ya, ini proses untuk pembuatan besinya ini. Pembuatan besinya. Ya, jadi ini kita kasih api. Ya. Ini ada arangnya. Jadi untuk bikin perupak itu model gini kita langsung bakar dulu. Oh, nanti cair itu. Ya, agak lembek lah dia. Agak lembek dan bisa dibentuk gitu ya. Bisa dibentuk cepat. Berapa derajat Pak untuk bisa nyala dan lembek itu? Hampir 500-an 500-an derajat ya. Ya. Wah, dengan bara yang Bara terus. itu melebihi air hangat loh Pak. Oh, jauh. Bapak bisa minum dengan air hangat itu? Tuh, air hangat yang di bawah Ibu berapa derajat tuh? ini 80 derajat nih 80 derajat. bisa untuk minuman nanti Oh, untuk minum. Minum apa Pak? Minum apa Pak? minum teh ya teh hitam black tea. Oh, ya, oke. Jadi itu 80 derajat kalau minum teh black tea. Nah, kali ini tingkat kelembekannya sempurna ya Pak ya? Ya, sempurna. Jadi kita tuh lebih gampang bentuk apa yang kita inginkan, jadi lebih mudah. Ya, nah sekarang kita bicara tentang kelembekan dan kemudian tentang cair. Ya. Nah, ketika cair itu derajatnya berapa Pak? Kalau cair lebih dari 500 atau 700 derajat ke atas, jadi besi itu akan mencair dia. Artinya banyak yang bikin juga perabotan yang bisa kita cairkan, seperti bikin keris. Ya. Bikin keris itu harus ada sejenis memamor itu loh. Jadi keris itu akan campur dengan besi pamor dengan besi baja biasa. Oh iya. Itu harus besi itu mencair dengan derajat 800-an derajat. Iya, ada arit, ada plakas, ada macam-macam ya di sana itu. Nah, apalagi yang dibikin Pak yang merupakan kerajinan dan berpotensi untuk dipasarkan sehingga kawan global ini perlu tahu adanya pengrajin yang mungkin tidak kedengaran ataupun tidak terlihat informasinya. Iya. Apa aja Pak? Seperti ya caluk juga untuk di kebun, banyak teman-teman gunung juga nyari. Yang jelas pisau dapur, pisau untuk upacara, namanya pisau kecil untuk serati yang ada namanya, di mana tadi saya taruh ya, yang pisau ada namanya. Ada, oh ini sementara ini di kerajinannya. Ini juga. Oh, jadi ini pakai pembungkus juga ya Pak ya? Bisa pakai kaca. Nah, kalau pembungkusnya ini Bapak bikin sendiri? Ya, ada namanya sejenis kaca kita buat, jadi fotonya kita taruh dalamnya. Oh, pembungkus ini sama ini? Oh, ya, ini buat sendiri? Iya, buat sendiri. Bisa diisi foto, Dan ini bersih foto ya? Ya, bisa foto. Wah, ini lama-lama bisa kayak layar sentuh ini. Bisa keluar nomor ini, nomor HP. Luar biasa, ini kreatif sekali. Ada nomornya ya, ada tulisan Bali. Ada tulisan Balinya. Ini yang punya pisau yang punya. Oh, yang punya fotonya itu. ya.
Oh, ini ada perempuan ya Pak ya? Berarti Ya. yang punya pisau ini perempuan ya Pak? Betul. Waduh, untuk apa? Ibu yang mesen itu fotonya di sana ditaruh. Untuk apa Pak fungsi ibu-ibu pakai pisau kayak ini? Siapa tahu hilang nanti, oh ibu ini yang punya gitu loh. Tapi ibu itu memakai pisau itu untuk apa? Ya untuk bikin sesajen. Oh, sesajen ya, sudah mengerti sekarang. Jadi intinya bahwa pandai besi ini sekarang ini tantangannya banyak ya. Di samping membuat dengan kreasi sendiri, juga kreasinya orang lain dibuat ya Pak ya. Betul, betul. Nah. Jadi kreasinya dia bikinin saya yang bentuk begini begitu. Yang penting ada sampel atau gambar pasti saya bisa buat. Yang penting dari besi. Oh, yang penting dari besi. Tergantung permintaan. Ya, boleh tanya Pak, kalau yang ini berapa harganya? Kalau yang ini. Kalau itu harga teman ada, harga untuk pasaran juga ada. Wow, ini ada harga teman Pak ya. Iya. Kalau harga musuh ada Pak? Kalau itu sekitaran 300. Ini 300 Pak. Ya, Sudah komplit dah isi sarungnya. ya 300. Apa kelebihan dengan 300 nih? Memang sih dari bahan ini juga agak mahal, kayunya juga lain. Itu jadi itu yang menyebabkan mahal. Oh iya ya. Kalau ini 350. 300. Oh, ini lebih mahalan Pak ya? Ya. Kalau ini hampir 400. Wah, itu lagi lebih mahal. Ya, ini patinya juga lain, kayunya, Oh, kayunya lain. besinya juga lain. Terbuat dari apa besinya? Itu kelahar. Kelahar Pak? Ya. Aduh, kelahar, dari bahan kelahar bisa dibuat. Ya, kelahar yang agak besar dibuat itu. Kelahar itu yang bulat-bulat apa ya? Betul. Ya pantasan saja kelahar itu kuat ya, karena dia menopang berat badan mobil gitu ya, Betul. sehingga bisa terputar rodanya. Ya. Nah Pak, selain dipasarkan di Bali, di mana lagi dipasarkan? Apakah sampai keluar Bali? Ada sih teman-teman dari teman di Facebook dari Sulawesi juga minta, tapi untuk pengirimannya agak sulit. Oh, lagi sulit. Ya, pengiriman pisau jadinya agak banyak suratnya. Surat-suratnya ya? Ya. Oh, ada izin khusus dan sebagainya. Ya, karena ini termasuk barang apa? Ya sajam ini Pak, senjata Sajam tajam. itulah sebabnya, jadi agak sulit. Toh juga ke Sulawesi kemarin orang minta cuma bisa pisau-pisau model gini. Pisau model gini sudah kirim 15 unit. 15 buah. Tapi kalau ini dijual berapa harganya? Kalau Yang kecil ini, yang ada saya yang jual berkisaran 90.000. 90.000. Ya, 90.000. Coba buka itu sih, Pak. Buka. Ya, ini dia ada tulisan Balinya. Tergantung permintaan yang bikin, yang bikin pisau. Ya, Bapak pernah nggak mendapatkan sebuah pesanan yang merupakan tantangan, bisa tidaknya Bapak mikir, oh bisa apa tidak, nah, tapi itu semacam tantangan tersendiri gitu, pernah nggak Pak? Pernah sih saya bikin yang namanya pusaka Bali, yang namanya pisau Sudomale. Itu banyaknya tuh rumit memang bikin, seperti orang Bali itu tiup pengentas gitu modelnya. Ya. Yang dibawa ke kuburan itu kan ada upacaranya atau apanya, yang itu yang bikin saya seneng, tantangan itu gitu. Oh begitu ya. Sering yang buat pisau, kemarin aja sudah laku 2. Ya, kalau di Bali ini yang terkenal pandai besi daerah mana Pak? Di kabupaten mana sebenarnya? Di Tabanan. Tabanan yang dikenal pandai besi ya. Pandai besi Tabanan, dan kebetulan juga saya ikut di sana di kumpulan pandai besi Pandai Batu Sangihan, Gubuk. Kebetulan juga saya ikut di sana. Kebetulan di sini tempat tinggal saya, alangkah baiknya saya kembangkan di Sudimara. Ya, jadi Bapak bisa mengolah sesuai dengan pesanan. Ya kalau bisa Pak Merte nanti pesan dibuatkan besi-besi dikasih, mobilnya
pahat kayak mobil Ferrari ya Pak ya? Ya. Dikasih aksesoris saja yang Aksesoris ya, lain, Pak. yang lain kan gitu. Iya, tapi ya walau bagaimanapun juga Pak Pande Nyoman Suyase ini adalah pelopor ya, karena jarang sekali generasi muda kita sepertinya untuk menekuni pandai besi ya. Kalau menurut Bapak sendiri bagaimana Pak antusias generasi mudanya untuk menekuni kerajinan besi ini? Itu tergantung taksu sebenarnya Pak ya. Taksu ya. Taksu. Sebenarnya saya ini sudah umur 51 tahun. Saya kerja di Pandai dulu cuma kelas 2 SMP. Dari sekian tahun saya hilang kerja di kontraktor, di proyek atau di mana. Baru 1 tahun ini saya terjun kembali ke Pandai. Tidak tahu apa, artinya cuma pilih kerja, oh ini yang bagus, ini model bagus, itu taksu saya yang kerja. Oh iya iya. Jadi saya tidak perlu latihan kemana-mana enggak. Ya, Pak, seandainya ada kawan global yang mau pesan khusus untuk pribadi dan pesan juga untuk dijual lagi, kira-kira harganya memberikan keberuntungan nggak? Harganya Ya, bersaing nggak? itu pasti ya? ya pasti. Ada harga khusus ya, Contoh Pak? seperti ini saya jual 90, Ya. yang ada foto gini 90.000, tapi teman yang jual biasanya 110. Oh, ada keuntungan. Ya, jadi silakan dicari keuntungan. Biasanya itu tuh yang saya pokoknya aja 90.000. Dikasih harga pokok. Harga pokok itu. Iya, yang paling ngeri itu kalau ada, maaf ya, dagang acung sajam ya. Iya. Bapak berani dagang acung sajam? Ya, itu kan anunya. Enggak, artinya ini cuman bercanda aja bahwa segala sesuatu itu kadang tergantung dari pikiran kita ya. Nah, tapi kalau kita umpamanya membeli sebuah pisau seperti ini kan sesuatu yang biasa saja seperti kita menjual jajan gitu ya. Jadi fungsi-fungsi dari senjata ini juga untuk kegiatan rumah tangga, upacara dan sebagainya. Jadi kalau memang Bapak mau katakanlah memperkenalkan ke kawan global, berarti ada yang beli partai besar, harganya bisa berkurang lagi ya Pak ya? Ya betul, bisa berkurang. Ya kalau beli satu-satu Ya, yang sedikit. penting harga besi, harga bisa itu nutupi dan harian juga cukup. Ya. Kapan terjadi masa keemasan pandai besi Pak? Pernah terjadi? Keemasan belum pernah dengar saya. Selama ini ya biasa-biasa saja. Biasa saja. Oh, Malah kemerosotan sebenarnya di pandai besi sekarang, kemerosotan. Karena ini dah masalah duit atau bagaimana, jarang yang Modal punya gitu sekarang ya. modalnya. Kalau kemarin orang-orang teman-teman saya malah saya belikan untuk teman saya yang ada di Kute, di Nusa Dua untuk alat-alat ini. Sekarang saya bikin sendiri untuk ini gitu. ya. Kalau bukan senjata ya, besi ya, berbagai alat kerajinan untuk hasil dari pandai besi ini ada pisau, ada juga gergaji, tapi ini gergaji juga bukan untuk dijual, memang sudah fungsinya untuk menggergaji. Nah, kemudian ada tantangan-tantangan atau yang dibuat berdasarkan pesanan. Nah, dari semua yang dibuat ini, kira-kira Bapak mengidolakan dan yang menjadi populer itu yang mana yang sering laku atau Ini penjualannya? paling laku. Paling laku ini. Iya, yang paling laku. Kenapa itu paling laku, Pak? Potongannya bagus. Karena potongan dan ini untuk pamer juga untuk teman-teman yang ada untuk kerja adat. Ini yang paling laku duanya ini. Ya ini. Dan yang ketiga ini. Ini yang paling laku keras. Oh, ketiga ini ya. Ya. Ya, luar biasa, Pak. Semoga di masa pandemi ini semakin laku keras ya, Pak ya. Iya. Karena dalam dunia pertanian juga diperlukan cangkul ya. Diperlukan cangkul yang kayak garpu apa namanya Pak kalau disebut? Tambah
Tamat. Gigi 4 ya kalau Ya. kalau daerah sini juga. Nah, itu juga masih potensinya tinggi karena banyak yang sudah menekuni dunia pertanian ya. Ya. Dan juga mobil. Nah, mobil kira-kira memerlukan pandai besi nggak? Peralatan mobil, onderdil mobil itu? Tidak. Nordil besi tidak rasanya. Artinya kalau mobil itu di mesinnya itu salah satunya coplok apa kope atau apa gitu. Itu tidak bisa itu. Nggak untuk bisa. pandai besi. Itu ke bengkel ya Pak ya? Pasti ke bengkel itu. Nggak ada urusannya dengan kalau kerajinan. pinjam palu ke pandai besi Bisa untuk membongkar. bongkar itu. Kalau yang mobil yang patah seperti pir itu bisa Kalau Oke. mobil yang patah, pirnya bisa dipakai perabot. Oh gitu ya. rekam jenis. Ya Pak, kalau ada yang bertanya seputar dan sekitar pandai besi dan juga produk yang dijual, nomor HP atau WA Bapak berapa? 087 860 835353. Oh, bisa diulang lagi Pak? 087 860 835353. Mang Pande Sudimarklon. Oh, mantap lah. Namanya juga Metaksu ini Pak. Ya, kawan global, acara ini juga disiarkan di Radio Global dan jadi di antara Anda yang ingin membeli semua kerajinan, memborong atau beli satu-satu bisa. Partai besar atau partai kecil bisa. Yang tidak bisa itu adalah apanya? Partai politik ya Pak. Oke Pak, kita minum dulu. Ini sudah disediakan sama rehat dulu. sama ibunya ini. Aduh. Misalnya sama dengan teh hitam lestinya. Ini apa ini Pak? Ini teh hitam lesti. Oh, mantap. Teh untuk kesehatan, teh untuk sejuta manfaat. Ini Wah. bagus untuk kesehatan, fungsinya untuk mengurangi tekanan darah tinggi, kolesterol, serangan jantung, gejala stroke, mah dan lain sebagainya. Ini bagus. Dan stroke-nya juga Bu. Jadi bukan hanya gejala stroke. Yang stroke itu juga bisa terobati dan dibantu ya kesehatannya. Betul. Mantaplah, terima kasih kawan global atas segala perhatian Anda. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya dan selalu berkreasilah untuk hal-hal yang berhubungan dengan kepandaian. Seperti hanya kepandaian dari Bapak Pande Suyase. Luar biasa Pak, sampai jumpa Pak. Ya, sampai jumpa.